Ini adalah Axio Hype 7 AMD X8. Kayak gua langsung mau komen aja sih sama namanya. Angka 7 ada, angka 8 juga ada. Kayak membingungkan sih. Dan gue yakin lu semua mau beli Axio Hype akan kesulitan sih. Tapi ya baik lagi, ini sekedar nama aja. Yang penting kalau lu udah tahu tipenya kayak gimana, ya tinggal minta aja sama toko yang lu datengin buat beli. Dan Axio Hype 7 AMD X8 ini juga menjadi salah satu laptop menarik karena di harganya lu udah bisa dapat spesifikasi laptop yang masih kencang buat dipakai untuk harian. Cuma 7,6 jutaan doang udah promo ya. Kayak udah lah, ini kayak spek paling aman buat lu pilih ya. Pakai AMD Ryzen 7 6800H, RAM-nya 16GB, SSD-nya 512GB punya. Ya nggak perlu upgrade lagi. Paling storage-nya aja sih kalau udah kerasa mulai sempit sama banyak data-data di dalamnya. Namun kalau lu baru aja selesai beli laptop sih, ya udah tinggal pakai aja. Gak usah khawatir perlu tambah ini itu lagi. Ya memang Axio ini belum menggunakan CPU terbarunya AMD yang sekarang yang zamannya itu udah modal AI ada di dalamnya. Tapi ya jangan lihat kesananya dulu ya untuk sudut pandangnya. Laptop ini cocok buat kaum mendang-mending lah. Yang penting intinya speknya itu bukannya terbaru, artinya juga laptopnya bisa lebih murah. Ditambah ini brand dari lokalan punya, jadi yang pasti mereka cukup bisa berada kuat di sisi lu sebagai user untuk didengar masukannya. Tapi memang secara desain laptopnya Axio itu belum revamp besar ya. Tampilannya ini ya masih gunain DNA Axio Hype yang sama memang ya. Body abu-abu gelap dengan logo Axio di pojoknya dan mengusung desain yang compact punya. Jadi memang secara style laptop ini tuh ya udah sweet spot aja buat digunain harian. Jelas dari bobotnya pun juga nggak berat dan juga nggak tebal buat masukin dalam tas yang sempit. Ya tinggal tunggu waktu aja kapan Axio merubah desain laptopnya lagi. Namun ingat ya, ini laptop desainnya udah pas. Mungkin harapan itu ya kalau bisa sih pakai metal body lah biar lebih mewah gitu. Namun ada satu hal yang masih gua kurang suka pada laptop ini. Tapi tenang, nggak akan jadi deal breaker untuk kalian juga, yaitu soal perbautannya. Untuk laptop sekompak ini, gue bisa akuin Axio itu terlalu banyak gunain baut pada laptopnya. Totalnya ada 10 baut buat buka casing bawahnya doang. Ada 2 tipe lagi panjang bautnya, kagak ribet ya. Dan kebalikannya, yang gue sangat suka dari laptop ini, Axio itu baik banget kasih colokan USB-nya. Totalnya ada 5. Di kiri ada 2 USB-C, 1 USB-A bersama 1 HDMI port. Lalu di sebelah kanannya ada 2 USB-A lagi dan 1 audio jack combo port ya. Gila ya, full aksesoris dan dongle bisa colok ke semuanya di laptop ini aja. Ya memang satunya itu untuk charge, tapi kalau lu pinter ya sih bisa aja pakai aksesoris hub. Ini bakalan lengkap banget ya. Pertahanin aja sih kalau bisa nih dari Axio. Jadi ya, dari desain laptop ini sih udah aman lah. Walaupun stylenya sama terus menerus, tapi bukan berarti desainnya norak yang dikasih sama Axio. Asik buat dibawa ke tempat umum lah, nggak bikin minder kalau dibawa-bawa. Nah, lanjut kita bahas ke performance-nya. Tadi udah kita sebut juga ya speknya seperti apa, dan gue yakin kalian juga udah paham juga bagusnya spek yang dikasih sama Axio itu kayak gimana. Namun yang gue heranin lagi, di laptop sesimpel ini Axio itu masih baik lagi nih, kasih 1 slot SSD tambahan. Jadi enak nih buat yang suka punya storage besar, gak usah ganti yang bawaannya, tinggal pasang aja di slot kosongnya. Dan pula lo bisa lihat thermal konfigurasinya, laptop ini masih punya 2 kipas dan 2 heat pipe untuk pendinginannya, dengan idle yang kita dapat itu di 38 derajat Celcius dan maksimum saat di Cinebench loop-nya itu di 68 derajat Celcius aja. Gue pikir cuma bakal pakai 1 kipas doang. Ini sih berani ya Axio buat laptop kayak begini. Secara performance testnya pun Axio ini juga udah masih stand out in terms of performance-nya. AMD Ryzen 6000 series itu cuma ada beberapa tahun belakang doang dari generasi terakhirnya, tapi untuk segi performance-nya masih bisa buat lo andelin. Dari Cinebench R15, Cinebench R23 sampai Cinebench R24. Ya R24 agak kecil sih memang karena ini khusus teknologi yang baru juga untuk testingnya. Tapi kalau ngomongin stability testnya juga kita running loop Cinebench R23 selama 10 kali, penurunan performance-nya itu nggak lebih dari 10% ya. Jadi ya masih bagus lah untuk ketahanan si laptop ini. Untuk performance GPU-nya pun juga udah lumayan. Dari Firestrike-nya itu di angka 6000-an, time span-nya di 2600-an. Seharusnya mah udah bisa running game-game tanpa harus ngandelin discrete GPU lagi. By the way, iGPU di dalamnya ini yaitu Radeon 680M ya. Terus juga untuk PC Mark X juga oke nih, skornya udah tinggi. Jadi
aman buat lo pakai tugas-tugas standar dan juga multitasking. Tapi emang untuk SSD speed yang dikasih sama Axio masih standar aja. Rata-rata cuma di 3000 Mbps aja untuk read and write-nya. Cuma kalau buat di penggunaan produktivitas ya kalau yang berat banget ya di laptop ini sih sebenarnya masih belum oke. Kayak kita tes render di Adobe Premiere, render video 4K dengan efek-efek yang ada. Jadi yang paling aman sih ya, lu main aja di Full HD atau enggak pakai aplikasi yang lebih ringan seperti CapCut juga bisa lu gunakan. Sedangkan untuk testing gamenya, walaupun bukan untuk laptop gaming, performance yang didapat juga oke. Kayak di CS2 itu lu bisa dapat average FPS di 93 FPS. Valorant dapat di 204 FPS untuk low-nya juga. Bahkan untuk Dota 2 aja masih dapat di 100 FPS. Masih sangat bisa diandalkan untuk lo main game di native resolusinya. Cuma memang kalau game-game berat ya udah jelas ya udah kita tes sejauh ini yang paling playable itu dari 3 game yang kita tes yaitu SOTR, Wukong sama Cyberpunk. Yang jalan cuma Wukong aja itu yang playable di 61 FPS settingan low-nya. Sisanya untuk settingan low-nya itu rata-rata di 40-an FPS. Ya ini wajar ya, nggak ada GPU discrete mah pasti hasilnya ya kurang rekomen untuk main game-game berat ya. Layarnya dia punya resolusi Full HD di ukuran 14 inci berpanel IPS, tentunya juga masih di 60 Hz ya. Dari viewing angle-nya pun juga udah termasuk yang aman, bisa dibuka lebar juga untuk layarnya dan asik lah untuk dipakai kerja. Untuk webcamnya dengan resolusi 720p ini pun juga udah punya privacy shutter biar bisa ditutup secara manual. Kalau keyboardnya, Axio ini memiliki desain tanpa numpad dengan feel typing yang empuk juga, tipikal punya Axio ya. Terus ada backlight juga untuk ya ngetik-ngetik di tempat yang gelap itu udah aman. Dan bahkan arrow buttonnya pun juga masih besar. Touchpadnya juga menyesuaikan sama ukurannya si body ini, jadi sudah nyaman buat penggunaan tanpa mouse-nya. Ya secara experience pakai laptop ini sih ya di harga yang masih sangat-sangat terjangkau udah bukan masalah lah. Masih sesuai standar laptop yang ada juga, jadi udah pasti nyaman untuk digunakan di penggunaan di skema sesuai targetnya laptop ini. Axio Hype 7 AMD X8 dari segi utilitas pun juga udah standar laptop zaman sekarang dengan teknologi Bluetooth dan Wi-Fi yang sudah efisien, jadi udah tenang lah, gak akan ngadet-ngadet lagi saat di penggunaan. Jadi ya Axio Hype 7 AMD X8 agak repot nyebut namanya ya. Ini memang masih ada plus minusnya, tapi melihat dari harga yang ditawarin itu gua sih nggak bisa komplain banyak. Concern utama laptop ini tuh jelas dari spek performance-nya ya. Beda sama Axio Hype R yang kemarin itu utamanya di bagian visual dan juga mobilitasnya. So ya udah jelas ya, target utama dari calon pengguna laptop ini ya memang user-user yang memang butuh sebuah laptop untuk selesaiin kerjanya tanpa harus ribet-ribet upgrade dulu. RAM-nya jelas udah 16GB dual channel, paling storage-nya sih. Tapi ya 512GB untuk kerja doang sih udah lebih dari cukup. Kecuali memang kalian iseng mau install game ya otomatis akan butuh storage tambahan ya. Ya gue sih cukup bisa merekomendasikan laptop ini buat kalian ya. Udah sweet spot, tinggal pakai aja. Windows 11 juga udah ready, nggak perlu beli lisensi lagi, udah nyaman tinggal pakai. Plus juga Axio juga punya garansi ya, Axio Accidental Damage Protection pula. Jadi selain garansi produknya, ada jaminan kalau laptopnya rusak dikarenakan human error. So ya tinggal bawa aja ke service centernya Axio yang udah banyak tersebar di Indonesia. Ya nggak perlu khawatir kan. Tinggal lihat nih gimana pembaruan Axio tahun ini ya. Apakah nanti bakal ada produk baru yang lebih menarik lagi? Kalau menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini? Mending ini atau Hype yang udah pakai OLED? Coba aja komen di bawah, oke? Mungkin itu aja video gue dari Axio Hype 7 AMD X8. Ya silahkan diskusi di kolom komentar, dan kalau kalian mau beli langsung aja cek YouTube Shopping kita, atau kalau kalian suka dengan konten kita tinggal like aja, follow juga semua sosial media kita, dan jangan lupa juga untuk join membership kita, oke? Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya, bye bye.